Halo teman-teman semua, saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman mungkin yang tidak sengaja mampir di YouTube channel ini, di mana YouTube channel ini merupakan YouTube yang akan membagikan informasi-informasi seputar dunia saham dan juga investasi, di mana teman-teman bisa menemukan berbagai macam informasi analisa fundamental, analisa teknikal di YouTube channel saya ini. Oke, sebelum kita mulai ke dalam ulasannya, saya minta dukungan teman-teman semua untuk subscribe YouTube channel ini, serta lakukan like, share video ini ke teman-teman yang lain, serta put komentar teman-teman pada kolom video. Teman-teman juga bisa join di free channel Telegram saya di @smsaham, di mana secara khusus pada channel ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta market update penting yang dapat membantu teman-teman untuk memutuskan sebelum entry ke dalam sebuah saham. Untuk link join channel ini sendiri ada pada deskripsi video. Oke, topik malam ini ya, sebelum nanti saya bahas mengenai saham-sahamnya, jadi saya akan mengulas mengenai bagaimana strategi daripada investor domestik ya, yang bisa diwakili oleh fund manager, institusional maupun retail, itu dengan investor asing ya. Jadi sama-sama punya kepentingan masing-masing. Jadi pada edukasi malam ini, pada sharing malam ini mengenai analisa teknikal, saya akan membagikan ada cukup banyak saham ya, ada 14 saham, di mana 7 saham yang saya pilihkan di awal adalah saham dengan market cap terbesar, ya, jadi ini akan berpotensi untuk diangkat oleh para fund manager, baik oleh domestik maupun oleh asing. Kemudian di 7 saham sisanya itu adalah khusus pada saham-saham yang diakumulasi oleh asing, baik secara berturut-turut maupun yang dilakukan pada Jumat ini. Oke, sebelum kita mulai kita masuk dulu ke IHSG teman-teman ya. ISG seperti yang sudah mungkin banyak di-mention, saya juga sudah mention di Telegram, memang ini adalah fase-fase di mana ISG akan mengalami koreksi, ya. Jadi kalau di sini terlihat hari ini khususnya ya, ini pertarungan antara buyer dan seller ini benar-benar cukup ketat ya. Jadi kalau diperhatikan itu harga ISG itu naik dan turun seperti itu ya. Jadi bolak-balik di area hijau dan juga merah. Ya, dan akhirnya hari ini ditutup dengan upper shadow kecil ya, dengan posisi body candle yang kecil. Ya, hal ini menunjukkan memang ada terjadinya perlawanan ya, sudah mulai muncul perlawanan dari seller ya terhadap buyer. Jadi seller sudah mulai menekan para buyers ya, ingin mengambil posisi untuk melakukan profit taking. Nah, itulah yang terjadi pada IHSG kita. Nah, kira-kira akan kemana sih? Ya sebenarnya kalau bicara koreksi, itu merupakan satu hal yang wajar teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia koreksi, dia harusnya setidaknya ke sini teman-teman. Ke level sekitar 6.000. Nah, ini yang menjadi wilayah koreksi sehat bagi IHSG. Jadi kalau udah sampai 6.000, ada harapan bagi IHSG untuk kembali naik. Nah, itu yang kita harapkan. Karena dengan menurunnya IHSG, itu bisa memberikan kita kesempatan untuk cooling down sedikit, untuk mengambil lagi kesempatan untuk entry di bawah. Karena pasti ada saja saham yang akan mengalami penurunan yang cukup signifikan, sehingga tentu peluang reboundnya itu menarik untuk kita lakukan entry. Nah, kalau misalkan dia udah berhasil, maka target saya masih sama ya, yaitu di level area resist kotak merah ini di kurang lebih di level harga 6350 untuk ISG. Ya, kita harapkan bisa dicapai di sana sampai dengan akhir tahun 2020. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama yaitu saham Astra International. Ya, saya tidak urutin dari sisi market cap-nya, tapi saya urutin dari sisi listnya saja. Oke, untuk ASI sendiri, di sini terlihat ya, dia terbentur di area resist line. Ya, jadi ini masih terhalang sedikit oleh key resistnya. Kalau kita lihat dari sisi indikator volume, ini meningkatnya hanya sedikit. Ya, di sini ASI ini diakumulasi oleh asing, teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat untuk MACD-nya ini masih bergerak naik, jadi secara momentum ini masih kuat. Tapi memang saya melihat memang ada potensi koreksi di sini ya. Jadi yang kita harapkan adalah kalau misalkan ASI ini terkoreksi sebentar, jadi mengalami konsolidasi sedikit. Nah, di situ ada teman-teman bisa melakukan entry kalau nanti dia bisa break kembali area resist kotak kuning ini ya. Jadi strategi entry-nya adalah jika ASI bisa break level 6275 ya, dengan stop loss teman-teman tempatkan sedikit saja kurang lebih di 6100 50 sampai 6.180 juga bisa ya. Jadi tujuannya sini adalah tonnya ASI adalah jelas ini bergerak naik teman-teman ya. Tapi memang ada potensi untuk mengalami koreksi terlebih dahulu karena memang saat ini dia sedang berada di area resist kotak kuningnya. Nah, yang kita harapkan adalah nanti kalau misalkan ASI bisa keluar dari resist kotak kuningnya dan bertahan, maka dia bisa berpotensi naik dengan cepat itu menuju ke level 6.550 ya. Jadi ini ASI baik domestik maupun asing ini sama-sama suka nih. Ya, jadi asing pun sedang mengakumulasi saham ini. Makanya dia terus bergerak naik ya. Dimana sebelumnya sempat down juga sedikit ya. Namun sekarang akhirnya dia berhasil bergerak naik. Oke, demikian strateginya untuk ASI. Yang kedua adalah BCA. Nah, ini juga
satu di antara 4 bank yang akan saya bahas pada video malam ini ya. Jadi di mana BCA ini merupakan saham bank yang diakumulasi oleh asing ya, sementara 3 saham lain itu masih terus di net sell oleh asing. Nah, sekarang kita perhatikan dari si indikator MACD sendiri ini bergerak menurun ya. Jadi secara teknikal ini memang terlihat tone-nya masih bergerak menurun ya. Jadi meskipun ternyata kalau meskipun asing mengalami atau melakukan akumulasi di saham BBCA, tapi ternyata ini harganya masih bergerak menurun ya. Dan kalau kita perhatikan dari si indikator volume ini meningkat, jadi saya perkirakan ini akan kembali turun ya, kembali turun ke area resistance kotak biru ini sebagai tahanannya bagi BBCA. Hingga memang kalau kita perhatikan selama BBCA turun otomatis ISG juga akan berat. Ini salah satu faktor pemberat ISG pada penutupan Jumat ini. Nah, bagaimana strategi entry-nya? Nah, kalau kondisi seperti ini kita belum bisa entry teman-teman ya. Tapi perhatikan dulu apakah dia berhasil rebound apa tidak di area support kotak birunya ini. Nah, nanti teman-teman bisa perhatikan kalau misalkan dia bisa rebound di area support kotak biru ini, baru nanti teman-teman mungkin bisa coba beli pullback nih. Misalkan di kurang lebih di area level harga di 33.600 sampai dengan 33.800 ya. Kalau dia mengalami rebound seperti itu. Nah, target terdekatnya adalah di area resistance kotak kuning ini teman-teman ya. Masih di level 35.350 kurang lebih seperti itu. Ya. Seperti itu ya kira-kira strateginya untuk BCA. Secara pergerakan sendiri BBCA sebenarnya masih sideways cukup lebar. Ya, jadi memang saham ini agak susah sih untuk uptrend ya. Sampai dia nanti mampu keluar dari key resistance yellow line-nya ini. Oke. Saham berikutnya yang akan saya bahas adalah saham BBRI. Nah, BBRI sendiri masih terus di net sell oleh asing ya, tapi kalau saya perhatikan ini ditampung oleh domestik. Nah, seperti itu. Jadi, kalau dilihat dari sisi penurunannya meskipun volumenya up, ini penurunannya tipis ya. Jadi agak-agak sulit nih untuk turun. Namun kita tidak boleh mengindahkan ini teman-teman ya. Karena kalau dari positioning sekarang saya perhatikan di sini ada area support minor yang berpotensi ya, kalau misalkan nanti jebol oleh BBRI, maka ya kemungkinan besar dia akan jatuh ke sini teman-teman. Ya jatuh ke area resist line yang saya buat ini, yang menjadi support berikutnya bagi BBRI. Jadi harap diperhatikan juga pergerakan BBRI masih ada potensi untuk down ya secara teknikal. Namun memang kita bisa yakini bahwa nanti di akhir sesi, ya mungkin di sekitar tanggal 28, 29, 30, ini ada peluang bagi BBRI untuk diangkat kembali. Seperti itu. Nah sekarang bagaimana strategi entry-nya? Ya kalau kondisi seperti ini secara teknikal saya harus ngomong apa adanya ya. Ini belum saatnya entry ya. Jadi mungkin teman-teman yang belum punya bisa berharap sekali kalau ini diberikan harga lebih murah ya. Jadi mungkin menarik kalau misalkan ternyata BBRI ini turun ke area support resist line ini dan dia kemudian kembali mantul. Nah, di situ ada peluang bagi teman-teman untuk entry. Ya, jadi bisa entry ya kurang lebih level 4050 sampai 4100. Itu adalah skenario pertama. Tapi kalau misalkan dia mampu bertahan, ya dia akan kembali sedikit ya. Kalau saya perhatikan karena ini negatif, tone-nya masih negatif secara jangka pendek, jadi kemungkinan besar masih akan bolak-balik di sini sideways. Nah, strategi entry adalah ketika nanti dia berhasil keluar teman-teman dari area resist kotak birunya. Nah, jadi teman-teman mungkin bisa entry pada skenario kedua kalau misalkan dia break level kalau saya menganggap ya bahwa ini adalah level high-nya, maka bisa dipakai ketika dia break level 4360. Ya bisa ambil di 4370 sampai 4400 lah maksimal. Dengan stop loss teman-teman tempatkan sedikit saja di bawah area support kotak biru ini. Ya, target price-nya adalah kalau misalkan dia mau bertahan, dia akan ke sini teman-teman. Ke area resist kotak kuning yang saya buat ini di level 4750. Oke, demikian untuk BBRI. Berikutnya adalah Telkom. Oke, Telkom ini menarik ya. Sebelumnya sempat diakumulasi besar oleh asing, namun di minggu ini malah di net sell ya, dijual terus-terusan seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan ini secara tone MACD-nya masih bergerak up ya. Jadi kalau saya lihat ini sepertinya sih penurunan ini tidak akan berlangsung terlalu lama teman-teman ya. Karena saya bilang tadi domestik juga mengakumulasi. Jadi penurunan ini diambil oleh domestik seperti itu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini dia mengalami koreksi ke area support kotak birunya ya, area support minor. Dan ini kalau kita perhatikan muncul candle inverted hammer. Jadi memang ada peluang bagi Telkom untuk rebound di minggu depan ya. Nah, cuman kalau posisi seperti ini saya kurang nyaman sih kalau dari sisi style saya ya. Jadi mungkin saya hanya bisa rekom hold untuk teman-teman yang sudah punya, khususnya di bawah 3300, itu hold saja karena peluang bagi Telkom untuk kembali naik ke area resist kotak kuning ini yang cukup kuat, ini cukup kuat karena ini adalah berupa area gap yang besar. Ini masih terbuka ya. Kalau ingin entry bagaimana? Nah, mungkin akan lebih baik tunggu dia mengalami konsolidasi di area sini dekat-dekat dengan area resist kotak gap-nya. Ini teman-teman bisa entry kalau dia break kembali level
3640 ya. Dengan stop loss teman-teman tempatkan saja sedikit, mungkin di level 3550 seperti itu. Ya, dengan target price apabila Telkom mampu melewati area resistance kotak kuningnya, ya dia akan berpotensi menuju ke sini teman-teman ya, ke level 3900. Ini masih ada peluang yang cukup terbuka sih bagi Telkom ya, karena memang ini kita lihat juga sinyal-sinyal trigger news fundamental sedang bagus nih di Telkom ya. Nah, di mana banyak yang merekomendasikan ya di sosial media dan sebagainya, banyak yang merekomendasikan Telkom. Dan ada juga berita mengenai lelang bidding 5G-nya mereka. Ya, kalau misalnya nanti data Telkom ditunjuk, ini tentu akan menjadi sebuah trigger positif yang sangat kuat ya. Dan Telkom merupakan posisi 3 terbesar dari market cap, jadi saya tetap memiliki view positif bagi saham ini sampai dengan akhir tahun ini, yang hanya tersisa sekitar kurang lebih 1 minggu saja. Oke, demikian strateginya untuk Telkom. Berikutnya adalah BMRI. Nah, BMRI juga merupakan salah satu big bank yang masih terus dijual oleh asing. Namun kalau kita perhatikan, ini meskipun secara tone-nya dia masih sedikit negatif secara jangka pendek, namun ya ini saham ini diambil juga oleh domestik seperti itu. Namun secara teknikal saya harus memberikan warning bahwa dengan peningkatan volume dan melihat daripada tone teknikalnya yang sedang bergerak negatif ya, meskipun masih jangka pendek, ini ada peluang nih bagi BMRI untuk terjadi penembusan area support resist lainnya. Jadi kalau untuk strateginya sekarang ini kurang baik ya bagi teman-teman jika ingin entry. Jadi harap pasang stop loss saja kalau menurut saya ya. Jadi perhatikan kalau misalkan dia berhasil breakdown area garis support trend lainnya ini, nah teman-teman harus segera keluar sih ya, karena kalau secara technical ini merupakan sebuah warning penurunan lebih lanjut ya. Jadi teman-teman bisa pasang stop loss di level 6550 ya, untuk sebagai jaring pengaman bagi BMRI. Ya, kita tentu tidak berharap ya akan turun lebih dalam. Jadi kalau kita perhatikan di sini saya melihat ada sebuah area tahanan ya, yang mungkin akan menjadi tahanan bagi BMRI jika nanti dia benar-benar turun. Ya harusnya sih daerah ini bisa menjadi daerah yang cukup kuat untuk menopang pergerakan BMRI untuk kembali naik. Ya, karena memang bagaimanapun ini merupakan salah satu big bank ya, memiliki market cap besar, jadi pasti punya potensi untuk kembali diakumulasi. Ya, namun untuk strategi saat ini kalau untuk entry nggak bisa dulu ya. Kalau alternatifnya bagaimana? Alternatifnya adalah kalau teman-teman coba perhatikan, ternyata dia tidak berhasil jebol garis support trendline-nya ini. Nah, ini baru teman-teman bisa perhatikan nih, ada peluang jika dia kembali naik dan berhasil melewati level 6875. Nah, itu baru teman-teman bisa entry seperti itu ya. Jadi lihat situasi dulu nih. Kalau dia breakdown garis support trendline-nya ini jangan entry. Tapi kalau misalkan dia berhasil rebound dan berhasil melewati 6875 itu baru entry ya. Nah, saat ini memang target price-nya belum terlalu jauh teman-teman ya, di area kotak biru ini karena merupakan resist gap. Jadi ini merupakan ujian kuat bagi BMRI ya, dengan level 7125. Itu bisa menjadi target price bagi BMRI bagi yang sudah punya. Ya, jadi bagi yang sudah punya mungkin di bawah level 6400 ingin profit taking, maka area ini cukup baik. Oke. Selanjutnya adalah Unilever sebagai salah satu market cap terbesar. Nah, di sini menariknya adalah Unilever sedang diakumulasi oleh asing, teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dari segi garis MACD juga segera bergerak up dan ini berpotensi untuk mengalami golden cross, sehingga memang arahnya atau tone-nya pergerakan dari Unilever ini di minggu depan itu adalah naik ya. Namun perlu diperhatikan bahwa kalau kita perhatikan ini pola pergerakan Unilever ini memang sedang naik sebelumnya ya, naik dari bulan Maret itu terus menggerak naik cukup tajam, itu sampai dengan tertingginya di Mei 2020, kemudian mulai mengalami penurunan. Ini sedang bergerak dalam pola konsolidasi yang kita sebut dengan bullish flag ya, kurang lebih bullish flag seperti ini. Jadi view kita belum bisa terlalu panjang teman-teman untuk Unilever, karena dia polanya adalah rebound dari bawah, di bawah support flag. Jadi kita akan lakukan dulu estimasi bahwa dia akan naik ke atas resist line ini ya. Jadi dia belum punya peluang di situ. Jadi saat ini yang bisa saya katakan adalah dia berpotensi untuk naik ke level 7900 ya, mungkin sampai dengan akhir Desember akan seperti itu. Nah, kalau misalkan nanti data Unilever mampu melewati 7900, itu baru nanti Unilever bisa membuka peluang kenaikan lebih lanjut. Nah, jadi strateginya bagaimana? Ya, kalau misalnya teman-teman ingin coba, ini sifatnya adalah spekulatif buy ya, bisa coba antri di level 7550 ya, coba antri situ atau 7525 di bawahnya sedikit dengan stop loss di area 7400 ya. Ya, bisa coba beli sedikit nih. Di sini hanya untuk strategi swing teman-teman ya, karena memang jarak antara support ke resistannya hanya sebesar ini saja. Jadi strategi yang bisa saya rekomendasikan adalah berupa swing trading di Unilever. Oke, berikutnya saya akan masuk ke BBNI sebagai saham dengan market cap terbesar yang ketujuh pada ulasan kali ini.
Dan ini juga sama ya, polanya mirip-mirip seperti BMRI kalau diperhatikan ya. Jadi memang ini asing masih terus melakukan sell ya di BBNI, sehingga mungkin menyebabkan harga sahamnya juga tonnya itu sedang negatif secara jangka pendek. Ya, di sini volume juga masih flat ya, tidak ada masalah dari sisi volume. Dan ini bergeraknya sehingga agak berat ya, karena terus di sell sehingga pergerakannya masih agak berat. Jadi memang ini sedang mengalami konsolidasi jangka pendek ya, belum bisa kita pastikan lebih lanjut, tapi saya melihat bahwa ini potensi itu bergerak menyamping sih ya, bergerak menyamping mendekati ke support resist lainnya seperti itu. Nah, ini kalau kita perhatikan, kalau dia bergerak menyamping ini ada kemungkinan besar sih posisi BBNI dibandingkan BMRI itu lebih bagus BBNI teman-teman ya. Jadi ini kalau misalkan dia berhasil sedikit sideways, kemudian dia berhasil break level 6750, nah teman-teman bisa entry di situ ya. Taruh saja stop loss sedikit di bawahnya yaitu di level 6550 seperti itu. Nah, target price kemana? Kalau misalkan nanti BBNI berhasil naik di atas area resistance kotak hijaunya, maka ini target price cukup jauh teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan di sini ada satu area gap kecil yang bisa kita jadikan sebagai target price, di mana ini saya melihat adalah wilayah harga 7450, ini bisa menjadi target price sebagai BBNI. Jadi masih upside-nya cukup menarik ya BBNI. Upside-nya cukup menarik ya BBNI dibandingkan BMRI kalau posisi teknikal untuk saat ini ya. Jadi kalau sudah prefer, saya lebih prefer BBNI dibandingkan BMRI. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke saham-saham yang diakumulasi oleh asing. Ya, di mana salah satu yang terbesar adalah PTPP, teman-teman ya. Nah, perhatikan ini tonnya itu bergerak naik ya, sangat bagus sekali diikuti dengan volume. Jadi ini benar-benar memang diakumulasi dengan besar oleh asing ya. Nah, di sini hari ini pada penutupan Jumat ya, di mana video ini saya buat, di sini memang terlihat masih sedikit ada effort ya untuk melewati area key yellow lainnya yang saya buat ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ya ini area yang cukup kuat ya. Jadi kalau misalkan nanti PTPP berhasil melewati area ini, ya tentu pergerakan naiknya akan lebih cepat. Ya, jadi dia mungkin berpotensi untuk naik dengan cepat menuju ke area TP berikutnya, yaitu di level 2000, kurang lebih 2015 seperti itu. Ya, sorry, di level 2010 sampai 2020. Ya. Nah, bagaimana peluang entry-nya? Nah, ini yang menarik. Ya, ada peluang entry teman-teman ya. Dan ini merupakan last call kalau menurut saya ya. Jadi adalah panggilan buy terakhir karena harganya juga sudah cukup naik, sudah cukup tinggi naikannya. Jadi tidak boleh lebih lagi kalau misalkan dia lebih dari itu. Ya, jadi teman-teman bisa perhatikan kalau PTPP nanti berhasil break level 1795, ya ini menjadi last call bagi teman-teman untuk entry saham ini. Ya, dan harus saja stop loss di kurang lebih 1720 ya. Jadi nanti teman-teman bisa beli kalau dia break level 1795 ya. Nah, di situ kalau teman perhatikan itu kemungkinan besar akan ada retest sedikit, biarin saja, hold saja ya karena tonnya technicalnya masih sangat bagus ya. Dilihat juga dengan garis ini EMA 50 yang sedang bergerak naik. Jadi ini potensi sekali untuk dia naik dengan cepat ke level 2010 sampai 2020. Oke, berikutnya adalah saham ITMG. Saham kedua yang diakumulasi juga besar oleh asing ya. Ini menjadi salah satu favorit asing ITMG. Nah, ini menariknya adalah ini memang sedang mengalami konsolidasi teman-teman ya. Ditunjukkan dengan garis MACD yang menurun dan sudah dead cross. Nah, jadi memang ini kita perhatikan masih butuh waktu bagi ITMG untuk bisa melewati key blue lainnya ya. Di sini yang saya gambarkan sebagai kotak biru. Sehingga kalau kita lihat terjadi konsolidasi ya. Jadi ini adalah sinyal bahwa pergerakan naik ITMG itu masih terbuka peluangnya teman-teman ya. Karena dia mengalami konsolidasi di area resist lainnya seperti itu. Ya, meskipun garis MACD mengalami penurunan. Ya, jadi dia memang indikasi adalah konsolidasi ya dengan membentuk sebuah pola yang saya lihat ini mirip seperti triangle form. Ya, jadi jelas ini merupakan sinyal bullish berikutnya. Ya, jadi ada dua sih strategi entry yang bisa saya sampaikan pada video analisa teknikal kali ini. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin spekulatif buy, ya bisa saja coba beli antri ITMG itu di kurang lebih dekat-dekat harga 14.800 ya, antri saja di situ. Satu atau dua layer di bawahnya. Ya, kalau dapat ya bagus. Nah, entry yang kedua adalah strategi yang kedua adalah kita lihat pergerakannya. Mungkin dia akan sedikit up, membentur lagi resist line triangle-nya, turun lagi, naik lagi. Nah, strategi yang kedua adalah ketika dia berhasil break area resist line ini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia berhasil break level 15.600, nah itu teman-teman baru entry. Ya, kalau misalnya nanti berhasil break level ini, menurut saya dia akan bergerak naik dengan cepat ya. Seperti story yang sudah dia tunjukkan sebelumnya, karena ini memang diakumulasi oleh asing dan memang ini cukup favorit ya untuk saham tambang. Jadi dia akan terus bergerak naik itu kurang lebih ke level 16.850 sebagai target price berikutnya untuk ITMG. Oke, saham berikutnya akan saya ulas adalah saham BRIS.
Nah, saham beris juga menarik ya, tone-nya sangat kuat sekali ya Mas ya, lihat di sini ya. Itu sangat bergerak menanjak dengan volume yang juga mengalami peningkatan. Ya, hari ini asing cukup besar melakukan akumulasi di saham beris ya, sehingga ini mengalami kenaikan kembali. Ini harusnya menjadi berita yang cukup baik ya untuk banyak teman-teman yang mungkin sedang memegang saham ini. Memang di hari ini dia belum berhasil ya menembus area resist Fibo yang saya gambarkan ini. Jadi masih terkena pullback ya, masih terkena profit taking. Namun kalau melihat tone-nya ya potensi minggu depan akan up kembali teman-teman ya. Bisa saja dia akan kembali mengalami spike seperti yang terjadi sebelumnya di 11 Desember sama 12 Desember. Ya mungkin dia akan bisa menutup nih area level 2630 ini ya sebagai target pas berikutnya. Jadi ya saya cuma punya satu rekom sih untuk bearish seperti ini ya. Tidak bisa rekom entry lagi karena sudah terlalu tinggi. Ingat ya, sudah terlalu tinggi. Akan sangat berisiko jika teman-teman ingin entry sekarang ya. Hanya nanti berpotensi untuk mengalami profit taking atau hanya ngambil sisanya saja ya, kena dropnya dari pelaku pasar. Jadi lebih bagus yang belum entry mendingan lupakan saja ya. Pilih saham-saham lain, masih banyak yang lebih bagus yang sudah saya ulas di video ini, itu bisa menjadi pilihan teman-teman. Tapi bagi teman-teman yang sudah entry, yang sudah pegang, ya silakan hold saja ya, dan sudah bisa diputuskan untuk sell di area-area yang saya gambarkan ini teman-teman ya. Itu adalah merupakan rekom saya untuk beris karena memang kenaikannya sudah sangat tinggi. Bicara valuasi juga sebenarnya sudah sangat overvalued ya. Seharusnya ngomong apa adanya untuk kinerja saat ini. Meskipun memang market itu membeli masa depan, tapi mungkin masih perlu sedikit dipertimbangkan kembali ya, karena bagaimanapun yang namanya euforia itu tidak lama juga akan ada balikannya teman-teman ya. Jadi harap diperhatikan ya, jangan terlalu greedy pada saham biris. Oke, berikutnya adalah saham SCMA. Ya, ini juga menarik ya. Ini terus diakumulasi oleh pelaku asing, tone-nya juga sedang bagus ya. Ini SMA ternyata setelah berhasil melewati area ini teman-teman ya. Ini 1620 ini berhasil naik dengan sangat kuat sekali. Jadi memang sentimen akuisisi dari induknya ya, MTK ini sepertinya sedang bagus ya, sedang berebus sinyal positif kepada anak usaha juga, itu salah satunya adalah SCMA. Yang di lainnya adalah Same ya, seperti itu, yaitu juga menjadi salah satu sekarang anak usaha daripada MTK yang merupakan induk daripada SMA. Nah, ini terlihat bahwa dia mampu rebound teman-teman ya. Jadi setelah dia retest area support lainnya ini, dia mampu rebound ya dengan volume yang cukup baik juga. Jadi strategi entry-nya bagaimana? Nah, ini menarik ya, teman-teman bisa coba entry di level 2100 kurang lebih ya, di daerah-daerah situ saja ya, dengan stop loss teman-teman tempatkan itu sedikit di bawah resisten di kurang lebih di level 2000 seperti itu ya. Karena memang ini saya lihat arah-arahnya SMA masih akan terus menguat ya. Dia akan terus mengalami percepatan di sini kenaikannya. Jadi masih akan terus menguat, itu bisa berpotensi menuju ke level 2500. Ya 2500 sampai 2520. Ya, namun memang ini positioningnya memang naik dengan cukup cepat teman-teman ya. Jadi harap diperhatikan bahwa mungkin tidak lama lagi juga dia akan mengalami koreksi. Ya, karena ini kenaikannya memang terlalu cepat ya. Ini kalau dilihat arah kenaikannya ini terlalu apa ya, selalu menukik istilahnya gitu. Jadi potensi kalau secara teknikal akan ada perlawanan atau rejection yang terjadi cukup panjang juga bagi SMA. Ya, jadi harap perhatikan ya risk profile dari teman-teman sebelum entry ke dalam saham SMA. Oke, berikutnya adalah MDKA. Ini kalau kita perhatikan MDKA dia juga sedang bergerak menguat ya. Ini satu yang diakumulasi besar oleh asing bahkan selama hampir 2 minggu kalau saya tidak salah. Ini tone-nya juga meningkat, kemudian volumenya juga up. Jadi memang ini ceritanya adalah up teman-teman ya. Nah, kalau kita perhatikan MDKA sendiri, ini saya sudah buat garis target Fibo-nya di level 161,8. Ini memang karena dia sudah all time high, jadi kita pakai target Fibo ya teman-teman. Jadi ini masih ada di level 2500 lah, kurang lebih sebagai target price berikutnya dari MDKA. Terus strategi entry-nya bagaimana? Kalau yang saham seperti ini ya saya sudah tidak rekom teman-teman ya, karena memang dia sudah bergerak naik. Kalau ingin spekulatif bisa saja, coba silakan ya. Jadi bisa antri di sini kalau misalkan TMDK terjadi pullback ya berarti hokinya teman-teman ya. Bisa antri di level 2150 sampai 2170, kurang lebih tipis-tipis saja di situ. Ya kalau misalnya dapat ya syukur. Jangan tempatkan saja stop loss-nya itu di dekat-dekat area tersebut di sekitar 2050. Ya dengan target price yang saya sebutkan di sini di level 2500 ya. Pada saat ini saya buat. Kurang lebih seperti itu ya strateginya untuk MDKA. Oke, yang berikutnya adalah Adaro. Ya, Adaro ini memang secara tone-nya memang sedang bergerak negatif ya. Ini masih dia baru saja mengalami dead cross. Jadi memang ada peluang bagi Adaro untuk kembali turun ya. Jadi dia mungkin akan breakdown area support resist, area support kotak hijaunya ini teman-teman ya. Jadi kalau saya perkirakan mungkin dia akan bergerak turun sedikit ya untuk menyentuh atau menguji support
line minornya ya. Kalau kita perhatikan dari indikator volume ini memang agak mengecil. Jadi memang saya perhatikan ini mungkin menurutnya tidak akan terlalu menukik sih. Ya meskipun memang tone jangka pendeknya itu masih bergerak negatif, tapi dia konsolidasinya memang modalnya menurun, tapi saya lihat tidak akan terlalu menukik sih. Jadi memang ini sepertinya ada peluang. Jadi mungkin domestik melakukan penjualan, tapi di satu sisi malah asing melakukan akumulasi seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan mungkin dia akan turun sedikit di bawah area support hijaunya ini, namun ada peluang lagi dia untuk kembali naik. Nah itu yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi strategi entry bagaimana? Nah strategi entry adalah menunggu kejelasan itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nanti dia berhasil turun di sini, ya biarin saja dulu dia menyentuh support lainnya. Nanti kalau misalnya dia berhasil breakdown, nanti kalau misalnya berhasil kembali mengalami kenaikan dan bertahan di atas area support kotak hijaunya ya, berubah menjadi support ya, maka itu baru teman bisa entry ya, kurang lebih dari sinilah, kurang lebih di level 1500 ya, itu bisa menjadi area yang cukup baik untuk entry. Ada row ya dengan target price dia di level sekitar 1675 ya. Perlu diperhatikan teman-teman ya, yang saya rekomendasikan pada video ini adalah trading. Jadi bagi teman-teman yang ingin investasi yang sudah punya ya hold saja ya, belum ada tone yang sangat-sangat negatif di Sammadaro ini. Jika ingin average up seperti apa ya silakan saja ya, bisa put 10-20% dari modal teman-teman pada saat entry pertama itu bisa lakukan averaging. Tapi saya sarankan sih kalau ini setelah ini di atas ini sudah jangan lagi karena sudah pasti harganya sudah kurang menarik ya untuk average up. Seperti itu. Oke. Saham terakhir yang akan saya ulas pada video analisa teknikal kali ini adalah MNCN. Nah, ini juga menarik ya. Jadi MNCN di sini terlihat ini sangat kuat sekali kenaikannya, tone-nya sangat kuat sekali. Ya, jadi kenaikannya sudah terjadi sekitar kurang lebih 3 hari ya, dari 15 Desember sampai dengan 18 Desember. Meskipun memang agak sayang, ini belum berhasil ditutup di atas dari key resist kotak birunya ini teman-teman ya. Nah, namun ini kalau terlihat memang ada sinyal untuk sedikit mengalami koreksi. Ya, jadi kalau terlihat dari technical akan sedikit mengalami koreksi kecil saja. Ya, saya perkirakan dia akan bergerak menyamping. Ya, kalaupun turun sedikit ya, masih berkutat di area resist kotak biru ini. Nah, kalau saya strategi entry bagaimana? Kalau menurut saya ya. Jadi kalau menurut saya ini teman-teman perhatikan lagi nanti. Ya, kalau misalkan dia berhasil konsolidasi di sini, ya dia bolak-balik di sini dan dia berhasil breakout, nah itu teman-teman bisa perhatikan itu. Jadi sebuah peluang entry yang menarik ya. Levelnya mungkin kurang lebih 1250 sampai 2270 ya. Tipis saja dengan stop loss ditempatkan di bawah 1250 seperti itu. Jadi ingat sekali lagi, tapi kalau misalkan dia bergerak menurun, jangan entry dulu ya. Tunggu sampai dia berhasil naik kembali di area resist kotak birunya, baru itu menjadi sinyal yang baik bagi teman-teman untuk entry. Dan ini menurut saya juga sudah merupakan last call ya, last call buy untuk MNCN, karena selanjutnya merupakan harga yang sudah kurang menarik dari sisi fundamentalnya pun ya. Jadi memang itu sudah mengandung resiko untuk kita lakukan entry. Target price ini menarik nih untuk MNCN karena cukup jauh kalau saya perhatikan ya. Area yang bisa saya jadikan sebagai target price bagi MNCN. Karena kalau di sini memang kita perhatikan ada resist cap juga teman-teman ya, yang memang menghalangi pergerakan daripada MNCN, jadi wajar dia mengalami profit taking, mengalami rejection. Namun kalau dia berhasil kembali melewati, maka arah-arahnya adalah di level 1470 ya. Ini menjadi target price pertama bagi kenaikan MNCN ya, sebagai target price jangka menengahnya, yang mungkin bisa dicapai dalam waktu 1-3 bulan ke depan, kalau lebih seperti itu ya. Oke, demikian ulasan teknikal saya pada video kali ini, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman selalu tempatkan risiko sebagai faktor utama sebelum entry saham-saham untuk trading ya, dimana ulasan-ulasan yang saya sampaikan ini bisa saja benar bisa saja salah. Jadi teman-teman bisa perhatikan kembali semua rekomendasi yang saya berikan, bisa ditonton ulang kembali dari awal hingga akhir, dan sesuaikan kembali profil teman-teman, modal teman-teman, jangan pernah all in ya, jangan mentang-mentang ini market lagi bullish kemudian langsung memasukkan semua dananya dan berpikir dari Desember ini akan sangat bagus ya. Pola optimis seperti itu boleh, tapi tetap harus disesuaikan dengan risk management dan juga money management teman-teman semua agar hasil trading kita bisa maksimal. Oke, jangan lupa juga untuk terus dukung ya channel ini dengan subscribe, like, share video ini ke teman-teman yang lain, serta put komentar teman-teman pada kolom komentar. Oke, thanks untuk atensinya. See you in the next video.